Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yang bertemakan pengertian aswaja dan ajaran-ajaran dari aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang pertama langsung saja, Ahlussunnah wal Jamaah sendiri itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah ahlu, yang kedua as-sunnah, yang ketiga adalah al-jamaah. Kemudian yang pertama sendiri itu ya, ahlu itu artinya adalah golongan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah di sini adalah merupakan suatu golongan. Terus yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah di sini merupakan apa? As-sunnah itu adalah sesuatu atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, baik berupa perilaku, perkataan, ataupun ketetapan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu dikatakan as-sunnah. Terus yang ketiga adalah al-jamaah. Al-jamaah sendiri itu mempunyai arti suatu perkumpulan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah itu ialah suatu golongan yang menganut perilaku, perkataan atau ketetapan dari Rasulullah dan juga para sahabatnya. Itu dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun prinsip-prinsip yang dibuat atau dijadikan patokan oleh aswaja itu ada 4 prinsip. Yang pertama adalah tamasud, yang kedua tasamuh, yang ketiga ta'adul, dan yang keempat adalah tawazun. Nah, langsung saja. Yang pertama tamasud. Tamasud di sini mempunyai arti moderat atau tengah-tengah. Jadi aswaja itu adalah suatu organisasi yang posisinya itu ada di tengah-tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Dia, kalau boleh saya katakan, itu adalah organisasi yang netral. Itu dikatakan aswaja. Terus yang kedua adalah tawazun. Ya, tawazun ini mempunyai arti dia itu seimbang. Ya. Jadi di sini arti dari tawasud dan tawazun itu kalau menurut saya itu hampir sama, antara toleran atau antara tengah-tengah dan juga seimbang itu hampir sama. Ya, karena apa? Karena kita kalau katakanlah seimbang itu ya, itu kan bukan apa, sudah pasti di tengah-tengah. Begitu juga kalau kita di tengah-tengah sudah pasti kita seimbang. Nah, itu katakan, itu yang saya tarik kesimpulan kenapa kok pengertian dari tawasud dan juga tawazun itu hampir sama. Terus yang ketiga adalah ta'adul. Nah, di sini jadi organisasi aswaja ini atau yang kita kenal dengan sebutan NU itu mempunyai arti ta'adul, yaitu adil ya. Jadi kita sebagai warga NU itu juga harus adil, tidak boleh memihak satu sama lain. Tentu pengertian dari ta'adul. Terus yang keempat, yang terakhir adalah tasamuh. Tasamuh di sini mempunyai arti toleran. Jadi NU juga mempunyai sifat toleran, tidak hanya manusia saja. Nah, organisasi pun juga mempunyai arti toleran. Terus di sini NU mempunyai sumber-sumber hukum. Ada beberapa sumber-sumber hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Itu merupakan sumber-sumber dari NU atau Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau seumpama NU itu merumuskan atau membuat sesuatu, ya itu bukan asal-asalan. Karena apa? Karena NU kalau membuat sesuatu atau merumuskan suatu masalah, itu dia menggunakan 4 sumber tadi. Kalau yang pertama dari Al-Quran, kalau tidak dari Al-Quran dari hadis. Nah, terus kalau sama dari hadis masih kurang, diperkuat lagi ijma. Ijma di sini adalah persetujuan dari para ulama, itu katakan ijma. Dan kalau seumpama ijma itu ya belum bisa memecahkan masalahnya, baru jalan yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas ini adalah jalan yang terakhir, itu ketika yang digunakan
NU atau Ahlussunnah wal Jamaah untuk memecahkan suatu masalah. Itu. Terus adapun doktrin aswaja itu dia aswaja di sini itu menganut iman, Islam dan ihsan. Ya. Dan iman di sini kalau kita boleh tarik kesimpulan itu kalau di kehidupan sekarang itu sama dengan pelajaran akidah kelas itu iman. Terus yang kedua adalah Islam. Nah, Islam di sini kalau pada zaman sekarang itu sama dengan fikih, pelajaran fikih itu sama, mencakup tentang bagaimana kita hidup di dunia, ajaran-ajarannya, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, itu masuk ke Islam. Terus yang ketiga adalah ihsan. Ihsan di sini kalau dalam aswaja itu termasuk ke ilmu tasawufnya. Nah, jadi aswaja itu juga mempelajari tentang hadis, tentang apa, tentang akidah, tentang fikih dan juga tentang tasawuf. Tidak main-main. Ya, aswaja di sini kalau saya boleh katakan itu suatu golongan yang benar-benar, kalau bukan saya membandingkan ya, tapi di sini kalau menurut saya itu dari beberapa organisasi yang ada di Indonesia ini itu yang paling masuk akal lah. Itu menurut saya adalah NU atau Ahlussunnah wal Jamaah. Kembali lagi ke materinya. Yang pertama iman atau tauhid. Ya, tauhid ini dalam aswaja atau NU itu dia menganut dua imam. Ya. Yang pertama adalah iman Abu Hasan al-Asy'ari. Terus yang kedua adalah Abu Mansur al-Maturidi. Itu. Jadi untuk apa? Untuk di materi akidah ini itu NU mengambil tadi. Yang pertama Abu Hasan al-Asy'ari, terus yang kedua adalah Abu Mansur al-Maturidi. Itu. Terus yang kedua Islam atau pelajaran yang kita kenal dengan pelajaran fikih. Nah, jadi di sini dari NU sendiri atau Ahlussunnah wal Jamaah itu mengambil gagasan atau menganut dari 4 mazhab. Dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Itu. Ada 4 mazhab, ada 4 mazhab ya. Kalau di sini di Indonesia ini itu mayoritas itu kan mazhab Syafi'i. Ya. Kalau seumpama kita di Arab sana, Arab Saudi, itu mayoritas mazhab Maliki malah, tidak mazhab Syafi'i. Contohnya kan seperti ini kan ya. Kalau seumpama kalau kita pergi haji, itu kalau kita di sini kan mazhab Syafi'i. Ya. Kalau kita pergi haji, kita pas waktu sa'i atau tawaf itu, pas waktu tawaf ya. Pas waktu tawaf. Ya, itu kan kita kan nggak mungkin kan kalau kita tidak bersenggolan dengan orang perempuan, kan pasti kan bersenggolan, kan juga memutari Ka'bah itu kan juga orang banyak, tidak sedikit. Nah, di situ kalau menurut Imam Syafi'i itu batal, sudah harus ambil wudu lagi. Tapi kalau kita kita menganut ajaran Imam Maliki itu tidak apa-apa. Karena alasannya kenapa? Karena di situ kan kita keadaan orang banyak, ya. Terusan kita juga mesti kan keruntelan, tidak akan jaga jarak. Kalau jaga jarak tidak akan kuat katanya itu. Jadi nggak apa-apa, kan tidak disengaja kan. Kalau singgolannya itu kan tidak disengaja. Berbeda kalau disengaja itu baru tidak boleh. Nah, itu sepengetahuan saya seperti itu. Terus yang ketiga adalah ihsan atau tasawuf. Nah, di ihsan di sini aswaja itu menganut atau mengambil kesimpulan itu dari dua imam lagi ya. Yang pertama itu Imam Junaid al-Baghdadi dan yang kedua Imam Ghazali, Imam al-Ghazali. Jadi imam dua tersebut. Jadi Imam al-Ghazali itu yang terkenal itu adalah karangannya yang kita kenal dengan kitab apa itu, kitab Ihya Ulumuddin itu kan adalah karangan dari Imam al-Ghazali tentang tasawufnya. Ya. Sekian dari saya. Mungkin kalau ada salah kata ataupun perkataan saya yang salah, mohon ya untuk dimaklumi. Ya, karena
sesungguhnya al-insanu mahalul insyan, karena sesungguhnya itu manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.